Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Langke dengan NIM 3114240031. Di video ini saya akan membahas biografi sastrawan Indonesia yang bernama Mara Rusli. Mara Rusli yang bernama lengkap Mara Rusli Sultan Muhammad Rashid atau lebih dikenal sebagai Mara Rusli. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau. Beliau sendiri seorang sastrawan Indonesia yang lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus tahun 1889. Beliau dikenal sebagai salah satu penulis terkemuka di periode Balai Pustaka, sebuah lembaga penerbitan yang memainkan peran penting dalam menyebarkan sastra Indonesia pada masa itu. Mara Rusli mengenyam pendidikan formal di berbagai institusi pendidikan modern pada masanya. Beliau belajar di Sekolah Dokter Hewan Bogor, sekarang Institusi Pertanian Bogor atau IPB. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dokter Hewan pada tahun 1915 dan kemudian bekerja sebagai dokter hewan. Meskipun dikenal sebagai sastrawan, profesi Mara Rusli sebagai dokter hewan kurang diketahui publik. Minatnya pada sastra tumbuh sejak beliau masih kecil. Beliau gemar mendengarkan cerita-cerita dari tukang kaba, tukang dongeng di Sumatera Barat yang berkeliling kampung menjual ceritanya. Beliau kemudian melihat bahwa adat yang melingkupinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu melahirkan pemberontakan dalam hatinya yang dituangkannya ke dalam karya-karyanya. Mara Rusli sendiri dikenal karena karya-karyanya yang mengangkat tema sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Yang pertama, ada novel Siti Nurbaya, diterbitkan pada tahun 1922. Novel ini merupakan karya paling terkenal dari Mara Rusli. Novel ini mengisahkan tentang Siti Nurbaya, seorang gadis Minangkabau yang dijodohkan dengan seorang pria tua kaya raya bernama Datuk Maringgi. Meskipun ia mencintai seorang pemuda miskin bernama Samsul Bahri, novel ini mengkritik sistem perjodohan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat Minangkabau pada masa itu. Novel ini telah dicetak sampai dengan cetakan ke-20 pada tahun 1990 dan telah difilmkan dalam bentuk sinetron. Tokoh rekaan yang diciptakannya Siti Nurbaya telah menjadi legenda bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, novel Lahani, diterbitkan pada tahun 1924. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan seorang gadis Minangkabau bernama Lahani yang menikah dengan seorang pria yang lebih tua. Novel ini juga mengkritik sistem perjodohan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, novel Anak dan Kemenakan, diterbitkan pada tahun 1966. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga di Minangkabau dan konflik yang terjadi di antara mereka. Mara Rusli sendiri dianggap sebagai salah satu pelopor sastra Indonesia modern. Karyanya, terutama Siti Nurbaya, telah menjadi legenda dan diadaptasi ke berbagai media, seperti sinetron dan film. Novel Siti Nurbaya telah diadaptasi menjadi sinetron dan film yang menunjukkan popularitas dan pengaruhnya yang terus bertahan hingga saat ini. Tokoh Siti Nurbaya sendiri telah menjadi simbol dan perjuangan perempuan Minangkabau dalam melawan tradisi dan ketidakadilan sosial. Mara Rusli meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Januari tahun 1968. Meskipun telah lama meninggal, warisan sastranya masih hidup dan terus dipelajari oleh para sastrawan dan pengamat sastra Indonesia. Karyanya memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada masa awal abad ke-20 dan menjadi sumber inspirasi bagi para penulis generasi berikutnya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.